Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kiranya Allah Trinitas menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius, pasal 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang pernah ditanyakan, bagaimana seharusnya kita menerapkan ayat ini bagi hidup kita? Apakah kita semua dalam segala keadaan harus menjual segala milik kita dan memberikannya kepada orang miskin? Bapak, Ibu, saudara-saudari, satu-satunya cara untuk menjawab pertanyaan ini secara bertanggung jawab ialah dengan memahami siapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan mengapa Tuhan Yesus berbicara kepadanya seperti itu. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus adalah seorang anak muda yang kaya. Bahkan Injil Lukas pasal 18 ayat 18 menyebutkan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Dengan melihat interaksinya dengan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin Yahudi dan mempunyai pengaruh finansial yang besar di dalam komunitasnya. Saat ini saya sedang tidak mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan tentang ketaatan pada hukum Taurat dan hidup yang kekal yang diperlihatkan dalam percakapan antara Tuhan Yesus dan orang muda yang kaya ini. Tetapi lebih menyorot tentang kekayaan dan mengikut Tuhan. Memang Bapak Ibu, terlihat bahwa orang muda itu berusaha sungguh-sungguh untuk menaati adat istiadat Yahudi. Dalam ayat sebelumnya orang muda itu bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus menjawab, "Turutilah segala perintah Allah." Lalu orang muda itu dengan bangga menyatakan bahwa hal itu telah dia lakukan. Maka Tuhan Yesus membahas hal yang tampaknya menjadi perhatian utama orang muda ini, yaitu kekayaan dan pengaruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kitab suci berkali-kali menunjukkan kepada kita bahwa memiliki kekayaan itu bukanlah sesuatu yang jahat. Demikian juga kekayaan tidak menghalangi kita, Bapak Ibu, untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Akan tetapi sebagai pengikut Yesus, hati kita harus selalu siap untuk meninggalkan keinginan-keinginan pribadi kita demi melayani Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memberitahu orang muda itu bahwa dia akan sempurna jika dia memberikan semua yang dia miliki kepada orang miskin, Tuhan Yesus tidak berbicara dalam pengertian manusiawi yang fana, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sedang menjelaskan bagaimana dibenarkan dan dijadikan utuh atau lengkap atau sempurna di mata Tuhan. Hal itu tidak membutuhkan lebih banyak perbuatan baik, Bapak Ibu, tetapi mengharuskan dia mengganti hidupnya dari kendali pribadi atas hidupnya dengan kehidupan yang bergantung sepenuhnya dan setiap hari kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, haruskah semua orang percaya menjual semua miliknya? Tuhan Yesus tidak menuntut ini dari setiap orang yang mengikutinya, Bapak Ibu. Kita bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri dan kebutuhan keluarga kita. Namun, kita harus rela menyerahkan apapun jika Tuhan meminta kita melakukannya. Sikap seperti ini tidak mengizinkan apapun dapat terjadi antara kita dan Tuhan. Dan sikap seperti ini mencegah kita menggunakan kekayaan pemberian Tuhan secara egois. Jika kita, Bapak Ibu, merasa lega dan bahagia
dengan kenyataan bahwa Tuhan Yesus tidak menyuruh semua pengikutnya untuk menjual semua milik mereka, maka kita mungkin terlalu terikat dengan apa yang kita miliki, Bapak Ibu. Maka jawaban terakhir Tuhan Yesus atas pertanyaan yang diajukan orang muda itu dalam ayat 16, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Sungguh tepat jawaban Tuhan Yesus, yaitu lepaskan ikatan kekayaan dan ikutlah Yesus. Amin.